المصطفى أبشر بنيل المنى يا Tema kita pada subuh yang penuh berkah ini adalah amalan pembuka rezeki. Rezeki itu datangnya dari Allah. Sama seperti buah yang matang di atas pohon. Dia andai tidak kita jolok, tidak kita goyang pun akan jatuh juga. Tapi kalau tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin dia akan jatuh? Tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa saja amal-amal yang dapat membuka pintu rezeki ini, alhamdulillah. Kalau kita berpikir sendiri, mungkin kita akan baca sendiri, pahami sendiri, terjemahkan sendiri, mikir sendiri, nyasar sendiri. Makanya kita perlu ada orang lain yang menasihati kita. Watawasau bil haq, watawasau bisab. Saling nasihati dalam kebenaran, saling nasihati dalam kebaikan. Sepengetahuan Al-Faqir Abdul Somad, di antara amal pembuka rezeki, seperti yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makhraja, diambil dari kata kharaja, Allah berikan dia jalan keluar. Kata orang sekarang, problem solving, solusi terhadap masalah. Dan tidak hanya sampai pada tingkat itu, setelah diberikan Allah jalan keluar setiap problematika kehidupannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi banyak orang mengatakan Allah akan bukakan pintu rezeki kita kalau kita bangun pagi semangat. Betul. Tapi ada satu amalan, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa korelasi antara rezeki dengan takut? Yang memberikan rezeki Allah, Allah akan berikan itu pada orang yang takut, menanamkan rasa takut dalam hati. Banyak orang takut berbuat dosa. Kenapa kamu takut buat dosa? Karena dilihat orang. Kenapa kamu takut buat dosa? Karena CCTV hidup. Kenapa kamu takut buat dosa? Karena nanti akan ditulis oleh media. Tapi ini dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Minumannya halal, makanannya halal. Bapak Ibu, ini pisang, jeruk, apel ini bukan kaca. Ini bisa dimakan. Kadang kita bertamu ke rumah orang, makanan yang ada di depan itu kaca, aksesoris. Ini adalah makanan. Tapi sampai masanya makanan itu pun tidak dapat kita makan. Berapa banyak kita bertamu makan di rumah makan yang megah, mewah bersama orang-orang hebat, tapi makanan tidak bisa lagi dimakan. Bapak tidak makan ini, mohon maaf Ustaz, kolesterol. Bapak tidak minum ini, mohon maaf Ustaz, diabetes. Yang kita inginkan adalah dia menjadi rezeki halalan thayyibah. Halal menurut syariat Islam, thayyibah, baik bergizi menurut ilmu kesehatan. Semua kita selalu diberikan rezeki yang baik, halal, baik, dan dapat menjadi dia bekal untuk ibadah, insyaallah. Dalam Islam makan itu untuk apa? Liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Sehingga kalau sudah tegak tulang belakang, dia akan sholat beribadah. Karena kalau tidak, dia akan menggeletar, menggigil kelaparan. Maka dalam Islam diajarkan, Allah akan beri rezeki dari mana? Dari rasa takut yang ada dalam hati seorang hamba. Makanannya halal tidak dia makan, minumannya halal tidak dia minum, istrinya halal, tapi semua itu dia tidak lakukan padahal perbuatannya baik. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak dari ibadah puasa ini, kalau kita baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa Allah itu ada, hai orang yang percaya bahwa Allah sudah mengutus nabi-nabi, hai orang yang percaya kutiba alaikumusiyam, bahwa kamu berpuasa, orang-orang sebelum kamu dulu juga berpuasa. Tujuan puasa ini untuk apa? Karena ada juga orang yang berpuasa, tahan makan, tahan minum, tahan bicara, menunduk. Tujuannya untuk apa? Untuk kebal. Tujuan puasanya untuk apa? Supaya jalan di atas air. Untuk apa lagi? Jembatan udah ada. Dalam Islam tujuan puasa akhirnya adalah la'allakum tattaqun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau ada seorang suami pulang ke rumah, "Mama, tadi di kantor ada orang bawa koper isinya uang semua." Terus lalu papa mengatakan, "Saya tidak mau terima uang ini. Pulanglah. Saya tidak mau kasih makan anak istri saya makan haram." Orang yang berbuat seperti ini dulu disebut adalah orang yang takut, dan orang takut itu disebut sifatnya takwa, orangnya namanya muttaqin. Istrinya akan berkata, "Alhamdulillah suamiku adalah orang yang bertakwa." Sekarang terjadi pergeseran nilai.
Ketika ada seorang suami berkata kepada istrinya, tadi di kantor ada orang yang bawa koper isinya uang semua, tapi saya tolak. Istrinya berkata, bodoh. Betapa hawa nafsu sudah merusak cara pandang kita. Mindset, cara pandang, main otak. Susunan cara berpikir kita sudah dirusak, maka dikembalikan lagi. Selama 11 bulan ini dia sudah mulai agak jauh. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kembali lagi kepada habitat aslinya. Kembali lagi, yang nanti pada puncaknya adalah Idul Fitri. Id kembali kepada fitrah. Fitrah apa? Banyak yang, mari kita kembali kepada fitri. Jangan kembali kepada fitri, Pak Ustaz. Kembali kepada fitratul Islam. Fitrah itu, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang terlahir, manusia yang terlahir, semua Bani Adam, keturunan Adam yang terlahir ini dalam keadaan fitrah. Kata Abu Hurairah, makna fitrah di situ apa? Fitratul Islam, suci, bersih. Tapi kemudian dalam perjalanan masa, jalan Allah ini lurus, wa anna hadza sirati mustaqima. Jalan Allah itu lurus. Tapi kemudian ada manusia yang menjalani jalan Allah ini zigzag. Belok ke kanan terlalu jauh, belok ke kiri terlalu jauh, bainal ifrat wa tafrid. Lalu kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW menjelaskan syariat